Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Tsumma qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Allah ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita pulangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita, sehingga kita tidak bisa hadir berkumpul ke musala ini dalam rangka melaksanakan ibadah qiyamul lail pada malam Ramadan. Semoga ibadah puasa kita, ibadah salat wajib kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain selalu bernilai pahala di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersyukur adalah keharusan bagi kita semua, sebab kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, siapapun yang berada di atas dunia ini, apakah itu manusia dan makhluk lain, itu tak henti-hentinya, tidak putus-putusnya menerima nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia yang beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu artinya juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Jadi siapa yang kufur, Allah akan turunkan laknat kepadanya, azab kepadanya. Untuk itu Bapak dan Saudara, marilah sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Bapak pengurus musala Jabal Nur beserta perangkat beliau, seterusnya yang kita muliakan Bapak RW, Bapak RT kalau ada, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, buya, imam, generasi muda, peserta Ramadan umumnya yang berada di musala ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini adalah malam apa? Dua hari. Nanti balik itu. Tanggal berapa ini? 3 balik. Belum mulai kosong. 21. Hari Minggu. Jadi belum kosong ini ada yang mulai hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, yang pastinya masalah malam biarlah ada 3 wali, ada 2 wali, ya.
kita serahkan kepada Allah Taala. Yang pasti puasa kita ya kita sempurnakan saja. Ya, seperti itu. Baik, ya, berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, kita beri judul penyampaian tausiah Ramadan pada malam hari ini, yaitunya puasanya orang-orang yang beriman. Puasanya orang-orang yang beriman. Nah, ada pengurus bagi judul. Ada. Apa judulnya? Ada judulnya ya? Apa judulnya? Pemuda? Ya, pemuda generasi emas. Ya, mungkin Ustaz tidak lihat judulnya. Dalam WA itu hanya dikasih hadirlah. Jadi terpampang foto apa kadang. Ustaz Nopri John, MPDI, hadir. Mari kita sholat berjamaah dan sholat. Judulnya tidak ada. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi apa judul tadi? Oh, kita ganti ayatnya. Nah, ini psikosakir ya. Kita arahkan judulnya ke sana. Pemuda generasi emas. Nah, ini. Jadi yang pemuda itu adalah mereka itu yang berumur ya sekitar 25 ke bawah, itu yang masih lajang, kemudian yang telah balik berakal. Nah, itu pemuda. Belum menikah, itu pemuda. Yang pertama ya. Kemudian orang tua yang berjiwa muda. Nah, itu pemuda juga. Kenapa dikatakan demikian? Dia tua, beliau ini sudah tua, umurnya sudah 40 misalnya, 45, tapi berjiwa muda. Itu dikatakan juga pemuda. Orang tua yang berjiwa muda. Sebab kenapa? Adolo kurang muda berjiwa katu tua bagai. Nah, kan orang dia. Nah, itu makanya ada dua pemuda itu artinya bisa dipersikan. Nah, ini artinya rapi di situ sementara bu. Nah, bahkan itu Ustaz bisa menyampaikan, nah kebetulan Ustaz atau mengampu ya, istilahnya mengetuai itu ketua JPRI. Nah, ini. Kalau Ustaz di pesisir selatan itu mengetuai JPRI. Apa itu JPRI? Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia pesisir selatan. Nah, jadi di sana Ustaz pernah membaca siapa mana yang pemuda itu. Ada dua macam hero-nya. Apa ini di judul tadi itu? Nah, yang pertama pemuda itu alun menikah, ya umur ketika kira-kira 25 bawah dan di bawah itu lah balik berakal. Itu yang pemuda. Yang pemuda itu suka madun pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Nah, itu yang pemuda. Kemudian yang kedua, orang tua yang berjiwa muda itu juga pemuda. Nah, itu diulang kali ya. Nah, sebab kan ada orang muda kok berjiwa tua, kan ada itu. Nah, jadi apa-apa ataupun ibu-ibu ala mulai tua misalnya, nah, tapi ada jiwa pemuda itu bisa dikatakan pemuda, pemikir untuk peremajaan itu. Nah, jadi ada sebuah syair ya. Sebuah syair mengatakan An-nisa'u mifadul bilad fa iza salahatul bilad fa iza fasadatil bilad. Jadi perempuan adalah sunting dalam negeri. Ya. Perempuan di sini perempuan yang mana? Jadi perempuan yang muda tadi itu. Apabila rusak perempuannya dalam satu negeri itu, maka rusak pula kampung itu atau negeri itu. Apabila baik perempuannya, maka baik pula satu negeri itu. Nah, ini sebenarnya itu syair itu diarahkan kepada pemuda semuanya Pak. Pemuda. Tidak perempuannya udah laki-laki. Nah, jadi yang muda-muda itu. Nah, jadi ada beberapa indikator pemuda Islami. Tolong dicatat. Nah, itu. Indikator pemuda Islami yang menjadi harapan ataupun pemuda emas di masa mendatang. Yang pertama, pemuda Islami itu adalah mereka selalu beribadah kepada Allah.
Mereka selalu beribadah kepada Allah. Makanya ada nanti ya 7 ya manusia yang mendapat naungan di yaumil akhir. Salah satunya adalah pemuda yang selalu terpaut hatinya ke agama Allah dan juga rajin ke masjid. Kalian yang pemuda ini lupa. Lihat lah. Kadang-kadang Ustaz yakin dan percaya kalau timbul pemuda kampung sekitar sekolah mungkin masa jiwa penuh selalu datang ilmu berapa yakin loh bara situ kakak bara pemuda bara pemudi Ustaz yakin dan percaya naka muek di musalah sedekah itu jadi pemuda harapan bangsa generasi emas itu adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah. Siapa tadi pemuda bapak ini yang salat subuh? Ini yang pemuda di generasi emas, yang salat subuh tadi. Alhamdulillah. Di mana salatnya tadi? Di sana. Jadi turun ke kanan. Ada nggak yang tahu Anda semua tadi siapa temannya yang tidak salat subuh tadi? Yang di rumah misalnya ada? Nggak tahu? Hadir semuanya? Yang di komplek ini, yang di lokasi musholanya hadir semua? Hadir? Tidak? Ini tuh contoh. Pasti ada yang tidak hadir seperti itu. Jadi pemuda itu yang menjadi harapan bangsa dan agama itu mereka selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemuda harapan bangsa generasi emas itu berakhlak mulia. Yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi akhlak itu sebenarnya artinya adalah suatu sikap yang tertanam di dalam diri, kemudian kita tanpa berpikir panjang untuk mengeluarkannya. Itu yang akhlak sebenarnya secara umum. Kalau yang keluar itu baik, maka akhlaknya baik, ya kan? Tapi kalau yang keluar itu buruk, maka disebut akhlak itu buruk, mazmumah misalnya. Jadi itu yang akhlak. Nah, pemuda Islami itu mengantongi akhlak yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar. Itu makanya atau pepatah mengatakan ketek raja-raja, ya kan? Gadang tabau-bau, tuwo terubah hidup. Jadi besoklah tuwo kalau nak belajar pendidikan akhlak misalnya di lingkungan, kadang-kadang besok akhlak buruk. Makanya pemuda generasi emas itu perlu berakhlak mulia, santun kepada orang tua, santun kepada guru, apalagi santunnya, santun kepada orang yang lebih tua, anak orang tua aja dong. Tundang dong. Kalau tua orang dipanggil hoi, ini adalah misalnya ada bapak di lewat misalnya, kemana bapak? Itu disapa ya, disapa, siap? Siapa sikul yang pernah menyapu bapaknya lewat, orang tua yang lewat di tangan? Yuswana tuh. Mudah kau cara menyapu bapak lewat nampak belakang tuh. Misalnya apa yang belakang tuh lewat, apa yang itu? Nah, cara menyapu, menyapa. Jadi itu contoh akhlak yang mulia. Disapu dulu. Kemana Pak? Jadi bapaknya senang. Aku enggak dong. Apa tuh lewat buat diam yo, melakang sih tua. Kadang-kadang aku dicimiin tuh apa? Yang lewat apa tuh misalnya kakinya pengkar misalnya kan? Iya Pak tuh lewatnya si tua, kata pengkar. Ada cimiin tuh kan mah, berjalannya belakang. Itu ada betul kok. Tidak dong. Itu udah beli itu ya. Jadi berarti awak nak berakhlak makmudah. Oke. Jadi apa yang kedua tadi? Generasi muda itu berakhlak mulia.
Jadi kalau nak berakhlak mulia waktu bakalah kilo-kilo. Jadi siap awak belajar, siap awak merubah diri. Sebenarnya dulu tuh anak-anak kenapa? Itu aja. Bapak bulat dia mana? Kalau pesantren Ramadan itu. Nah jadi itu aja kalau dulu itu pemuda kelas emas itu lucu. Soalnya tadi dulu lain lucu. Nah itu dekat dulu ya. Kemudian yang ketiga, pemuda generasi emas itu adalah ya, yang ketiga patuh kepada kedua orang tua. Itu ketiga, ridholah fi ridho walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridholah terletak kepada ridho orang tua. Murkalah terletak kepada murkanya orang tua. Lain tawat si orang tua. Lain serius. Siapa yang mau? Jadi apa maknanya? Orang tua itu melahirkan kita, membesarkan kita. Lah susah payah. Jadi awak tidak perlu beradat orang tua. Siapa di sini yang sering melawan kepada kedua orang tuanya? Aduh, yang melawan kedua orang tuanya, yang sering membangkang ada? Serius, saudara? Oh, iya. Kalau ada bakal cara melawan itu, lapangan orang tua tak. Nah, yang lain tadi mah. Jadi tidak bolehnya berkata kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang baik. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Disuruh ke kadang. Misalnya siapa namanya Roni, tolong ibulah beli garam ke pasar, ke apa, ke kedai itu. Itulah. Tanggung mah, selama mungkin rumah itu sih. Aduh itu. Baik. Bisa dulu ya. Kalau pemuda generasi emas itu nak dong itu. Sedang main game, letak dulu. Aku mah, ini kadang lah, tapi kok main game dia? Jadilah gamer syariah. Gamer syariah. Ada lagi Islam. Tidak ada sebenarnya. Tapi itu di buku itu daripada tidak ada. Nah, aku tak ada info yang makmur. Dipaku ini mau pakai kafe. Kulimu, itu tidak boleh. Jadi awak anak-anak yang masih kecil, tolong biasakan tidak melawan kepada kedua orang tua. Sebab orang tua itu janganlah. Kata orang Cina, orang tua itu hoki. Lagai orang tua itu mah ibu dan jalan ada tuh video tuh model itu. Awak mungkin akan lihat itu loh. Setidaknya selagi masih ya jadi anak-anak ya, tolong belajar muliakan kedua orang tua. Jadi siap memuliakan orang tua? Siap ya? Besok tidak ada Ustaz mendengar di sini terjadi ada seorang anak ya yang melawan pada orang tua. Jadi orang tuanya murid punah karena belum berita-berita bahwa seorang anak memukul orang tua, seorang anak membunuh orang tua, itu tidak boleh. Jadi tidak ada itu. Insya Allah orang-orang yang seperti itu, dan insya Allah loh, kalau meninggal besok balambin masuk neraka. Namun masuk neraka itu angin, tidak dingin loh, ya. Neraka itu angin. Kemudian mungkin sampai di situ ceramahnya seketik ya, kemudian tambah seketik di 10 menit lagi untuk itu yang jemaah satunya. Yang itu tadi itu 10 menit saya lebih kurang. Jadi mengenai pemuda generasi emas mungkin juga pun itu saja. Silakan ditambahkan sendiri catatannya ya. Sebanyak tuh tambah surang. Aku kira-kira kalau pemuda ya menghadapi
masa emas yang mendatang ya di tahun 2000 berapa nanti? 2045. Nah, apa kira-kira yang perlu kita buat? Ini tolong pikirkan oleh kita. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah, berakhlak mulia, kemudian tidak melawan kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, birrul walidain. Jadi itu 3 Ustaz sampaikan. Tolong dipegang, tolong dibaca. Kemudian mengenai judul yang pertama disebut tadi, puasanya orang-orang beriman. Cool ya. Jadi puasanya orang-orang yang beriman, Bu, Pak, halo, hai, ini apa dan dia tidak kalian orang ketik itu dan ibu tidak lapor. Jadi puasanya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa Allah memanggil orang beriman? Mungkin buya-buya patang dalam ngecek kau Ustaz. Yo, lapas saya menganak, usang menganak. Memang sama mungkin yo benar-benar patang, tapi mungkin ada seketik beda yang kalau sampai ini. Seketik beda, banyak sama. Ya, kenapa Allah panggil orang beriman untuk puasa? Jawabannya simpel saja. Karena orang-orang yang beriman itu yang mampu sempurna melaksanakan puasa, yang mampu melaksanakan puasa dengan sempurna. Kalau memahami apa tersebut, banyak orang kalau itu orang rumah sakit labar hari makan, labar hari tidak minum, kalau tidak mati gitu. Ini masalah itu. Alasan Allah memanggil orang beriman tidak orang Islam keseluruhan. Ya, yang kedua alasannya adalah karena ibadah puasa itu tergolong kepada ibadah sirriyah. Apa Bu? Pak? Sirriyah. Jadi ibadah rahasia. Beda kalau waktu besok contohnya mau nanya haji misalnya, ya kan? Tahun 2030 akan nanya haji besok. Kini kau akan mendaftar ibu-ibu kan, ataupun apa-apa mendaftar, lah tahu masa komplek semua. Ya, lah tahu lah. Bang, yuk, apa saya itu kau mendaftar haji di tahun 2030 besok nama awak apa? Tak tahu. Kau mendaftar, alun lu mendaftar loh. Kau, lah tahu orang sakampung. Tuhan, tak boleh besok sampai haji. Apakah biasanya pakai hitam? Ini yang dipulang lah putih, lah rapi. Tuhan, kalau pasowa, dari saja Bu, Pak, orang masuk yang sekolah. Kalau pasowa rahasia kepada dikadai tadi apa katamu? Ya orang yang tak paso tahu Pak, tak tahu kan? Bahkan ada yang parah ya. Ikut sama mana kini yuk, bibi baca-baca dalam bulan dulu, ayo itu aku masuk. Mudah tak sampai udah kayak tahu kan? Bulan puasa ini itu, bulan puasa ini tidak tahu, kan tidak puasa kan? Tidak tahu dulu. Bahkan aku ini lebih parah lagi. Saat aku menenteng nasi dalam rumah, pakai gulai, pakai nasi, pakai pilihan apa ya Allah? Rumah nasi seperti itu makan. Enggak kan? Kamu tuh nasi ayam di belakang tuh, nasi itu. Udah jangan makan mah. Hanya nak tahu tuh. Makan itu yang lebih parah. Sedang makannya, aku enggak tahu sudah apa soal. Yang kan sedang makan. Kau nggak makan tuh? Apa lo? Lo nggak makan? Lupa sama lupa. Nawang ada dia kalau berasa kiri dengan macam. Tahu ini pasal. Alam makan. Tidak ya tahu apa. Maksudnya tidak puasa. Makanya puasa itu ibadah rahasia. Siapa yang tahu? Allah dan kita. Makanya puasa itu ibadah yang khusus. Makanya ibu, kalau kita ya orang yang beriman pasti merasa terpanggil, pasti masuk dalam lingkar itu. Dan malah sebaliknya. Sudahkah kita ada di dalam lingkaran itu? Atau malah sebaliknya dengan cerita yang tadi itu ada pada diri kita? Ini Ustaz tak tahu dong. Bahkan suami ibu tak tahu. Bahkan istri apa tak tahu.
Cuma yang tahu tuh awal di Tuhan, yuk kalah semua nampak suara bahasa gitu ya. Mungkin sebagai kesimpulan penyampaian, kita nggak kacau penyampaian Bapak Ibu, kamu judulnya nggak terkenal jadi bertambah seperti. Jadi untuk kita bersama, ya, marilah berpuasa dengan penuh keimanan. Hadirkan hati kita, ya, untuk Allah, ya, sadarkan hati kita bahwasanya puasa itu wajib. Pemilu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sebenarnya judul yang kedua ini panjang juga Pak sebenarnya. Mungkin ada 10 indikator puasanya orang-orang yang beriman. Jadi indikator saja kita sampaikan begini. Karena waktu mungkin ada jam 9, mungkin waktu itu penyampaian malam hari ini. Semoga dengan penyampaian yang kurang sempurna itu atau manfaatnya untuk pasangan. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, leh makan bo. Mungkin ada tadi lagi judul di pengurus dan apa itu yang macam kali dengan aku kan ini. Dia sore si koko aku berjudul. Kalau terus satu saat memang sore ini. Bahkan di dalam lawat kita tulis kasih kur. Bertering HP link jadi nampak sih foto Indonesia. Ya alhamdulillah. Jadi itu saja penyampaian. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.